kembali lagi dengan Rani, CPNS dari Direktorat Manajemen Strategis, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kemenparekraf, Baparekraf. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya, saya akan memaparkan mengenai tahapan penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Jumlah tahapan penjenjangan kinerja adalah sebanyak 5 tahapan, di mana 4 tahapan pertama adalah penyusunan pohon kinerja. Tahap pertama adalah tentukan outcome atau hasil yang akan dijabarkan. Dalam menyusun pohon kinerja, proses berpikir harus dimulai dari outcome. Penentuan outcome dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual atau empiris. Terdapat beberapa faktor yang mendasari penentuan outcome, yakni mandat atau tusi organisasi, isu strategis, dan ekspektasi masyarakat. Berikut ini merupakan contoh outcome yang digunakan pada exercise penjenjangan kinerja kali ini, yakni menggunakan contoh yang tertera pada lampiran Permenpan RB nomor 89 tahun 2021. Tahap kedua adalah identifikasi critical success factor atau CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja atau outcome strategis. CSF adalah aspek-aspek kunci yang kritis dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja. Terdapat 2 metode untuk menentukan CSF. Metode yang pertama adalah mencari CSF dengan faktor pembentuk. Pada metode ini, dilakukan identifikasi faktor yang berpengaruh pada pencapaian outcome dengan mengajukan pertanyaan seperti sebagai berikut. Metode kedua dalam menentukan CSF adalah dengan mengurai penyebab atau masalah, yakni identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu strategis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan CSF adalah menggambarkan isu yang benar terjadi atau faktual, menggambarkan kebutuhan mencapai outcome di masa depan atau antisipatif, mempertimbangkan perubahan lingkungan, harus dilakukan secara holistik, dan pastikan CSF merupakan sebab atau cara dari kinerja. Berikut ini merupakan contoh exercise menentukan CSF dari outcome, menurunkan kemacetan lalu lintas. Pada exercise ini, diajukan pertanyaan, apa saja kondisi prasyarat agar outcome tersebut terwujud? Kemudian, kita bisa mencari jawabannya. Prasyarat agar outcome terwujud adalah meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan, menurunnya pelanggaran berlalu lintas, meningkatnya kualitas permukaan jalan. Tahap ketiga adalah menguraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling operasional. CSF yang sudah dijabarkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi antara. Cara menguraikan CSF adalah cara pertama, menggunakan logika sebab akibat atau jika maka. Cara kedua, menggunakan pertanyaan, kondisi apa yang diperlukan agar CSF terwujud. Identifikasi kondisi antara harus dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mengaitkan dengan komponen perencanaan, struktur organisasi existing, nama program atau kegiatan, dan anggaran existing. Identifikasi kondisi antara juga harus memperhatikan penjenjangan kinerja sampai jenjang operasional, kemungkinan adanya cross-cutting, kemungkinan adanya pengulangan atau redundansi, hubungan sebab akibat, serta evaluasi derajat kepentingan setiap variabel yang mempengaruhi kinerja. Pohon kinerja sebaiknya sudah mencakup arahan untuk cross-cutting kinerja sesuai dengan kebutuhan, yakni pencapaian kinerja yang harus dicapai lebih dari 1 unit kerja.
Berikut ini merupakan contoh exercise menguraikan CSF. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba menguraikan 3 CSF yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan menggunakan pertanyaan, kondisi apa yang menyebabkan CSF bisa terwujud? Jawabannya berupa uraian kondisi yang diperlukan seperti sebagai berikut. Tahap keempat, merumuskan indikator kinerja. Indikator kinerja yang baik memenuhi kaidah SMART, yakni spesifik, menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias atau bermakna ganda. Measurable, dapat diukur secara objektif. Attainable, memungkinkan untuk dicapai. Relevant, memiliki keterkaitan dengan kinerja yang diukur. Time bound, menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan tampilan pohon kinerja dari exercise penjenjangan kinerja yang telah kita lakukan. Pohon kinerja ini terdiri dari outcome tingkat instansi atau final outcome, intermediate outcome tingkat 2 dari CSF, intermediate outcome tingkat 1, dan output. Langkah selanjutnya adalah membuat indikator kinerja untuk setiap tahapan penjenjangan kinerja seperti sebagai berikut. Tahap kelima, menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Terdapat beberapa metode penerjemahan pohon kinerja ke komponen perencanaan yang harus kita perhatikan, yakni yang pertama adalah satu kotak pohon kinerja menjadi satu komponen perencanaan. Pada metode ini, isu atau outcome merupakan tujuan. Seluruh key success factor merupakan sasaran strategis. Seluruh kondisi pendukung yang pertama adalah sasaran program. Sementara, seluruh kondisi pendukung yang kedua adalah sasaran kegiatan. Yang kedua adalah satu kotak pohon kinerja dapat menjadi lebih dari satu komponen perencanaan. Pada metode ini, contohnya adalah salah satu key success factor bisa menjadi tujuan dan sasaran strategis. Yang ketiga adalah beberapa kotak pohon kinerja dapat menjadi satu komponen perencanaan. Contohnya adalah kotak yang berisi outcome dan seluruh key success factor berikut menjadi tujuan. Sementara kotak yang berisi dua kondisi pendukung berikut menjadi satu sasaran strategis. Berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan dalam menerjemahkan pohon kinerja. Kinerja strategi sektor yang merupakan ukuran kinerja menteri diterjemahkan sebagai tujuan dan sasaran strategis. Kinerja strategi subsektor yang merupakan ukuran kinerja eselon 1 diterjemahkan sebagai sasaran program. Kinerja taktikal dan output yang merupakan ukuran kinerja eselon 2 diterjemahkan sebagai sasaran kegiatan. Berikut ini merupakan contoh exercise menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dengan metode satu kotak pohon kinerja menjadi satu komponen perencanaan. Adapun langkah terakhir adalah menetapkan target dan anggaran pada setiap level kinerja. Hasil penjenjangan kinerja digunakan untuk menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit kerja dan kinerja individu. Penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu. Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dan penataan struktur organisasi. Demikian penjelasan mengenai tahapan penjenjangan kinerja. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga materi dalam video ini bermanfaat dalam melakukan penjenjangan kinerja di Kemenparekraf Baparekraf.